Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau mendengar shalom. Shalom. Jadi bilang shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman hasuri kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, saya mau bertanya pada saat pagi hari ini, siapa yang bersuka cita pada saat ini? Sungguh luar biasa. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang boleh diberikan kepada kita, sehingga kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita mau katakan pujian kita, segala puji syukur.
bersyukur karena Tuhan begitu sangat mencintai kita. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau katakan pujian kita, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat untuk-Mu ya Bapa. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa tiada seperti Engkau ya Bapa, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ingin menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang ingin mendengarkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Biar kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami di tempat ini ya Bapa. Biar kami tidak sama ketika kami boleh datang dan kami boleh keluar dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Kita mau angkat satu pujian lagi di dalam NKI kita. NKI nomor 202, Aku Telah Tertebus. Luar biasa pujian ini, bahwa darah Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Amin. Mau mengucap syukur, kalau Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi usia, tanggal 18 kemarin menjadi 27 tahun yang Tuhan boleh berikan. Saya mencoba merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Mungkin gak usah jauh-jauh dari 27 tahun lalu, tapi mungkin dari 3 tahun belakangan. Di tahun 2018, resolusi yang Tuhan boleh kasih yaitu saya bisa lulus kuliah. Saya boleh lulus kuliah di tahun 2018 akhir. Terus di tahun 2019 saya dapat promosi. Saya sudah bekerja di perusahaan sikat gigi dengan posisi yang lumayan, lalu naik jabatan lagi, naik posisi jadi pegang regional untuk daerah Jawa Barat sampai Jawa Tengah di tahun 2019. Bahkan di tahun 2019 pun kehilangan papa. Lalu di tahun 2020 entah apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup saya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan terus bekerja di dalam setiap hidup saya, di dalam keluarga saya, di dalam cita-cita saya, di dalam pekerjaan saya. Dan saya mau bernyanyi lagu kiranya, lagu di doa Yabes. Mungkin kalau ada ibu Yabes, mungkin ada bapak ibu jemaat, boleh bernyanyi sama-sama, kita boleh bernyanyi sama-sama.
Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima akan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Pujian ini mengatakan, hanya Tuhan sajalah perisai kita. Di saat badai hidup menerpa, kita boleh tenang di dalam naungan Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Katakan, ku kan berdiri, benar Yesus, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun, sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau sekali lagi katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku,
yang berikan kepada kami. Sampai saat ini kami boleh membuka mulut kami, mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang baru, kehidupan yang baru pada hari ini oleh karena Tuhan. Dan waktunya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan pada hari ini, akan meneguhkan kami sebagai umat Tuhan dalam kami melewati badai-badai kehidupan saat ini. Hamba-Mu pakai dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka dari Efesus 5 ayat yang ke-17, ayat yang 15 sampai 17. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang 17. Ya, kita akan baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, puji nama Tuhan. Sudah 3 minggu, hari ini minggu ketiga. Kita sudah menjalani bulan September. Untuk mengingatkan kita kembali, yaitu tentang tema pada minggu pertama. Tentang jangan takut dan jangan bimbang. Kita punya alasan. Kenapa kita tidak perlu takut dan kenapa kita tidak perlu bimbang. Dan minggu yang kedua tentang menjadi orang Kristen yang kuat. Kita punya alasan kenapa kita harus kuat. Yang pertama, kalau yang minggu lalu saya sudah ulangi minggu kemarin. Dan hari ini saya mau ulangi minggu yang lalu, minggu kemarin. Yaitu tentang menjadi orang Kristen yang kuat. Apa alasannya kita harus kuat? Karena Yesus itu adalah gunung batuku. Dan yang kedua, karena Yesus penyelamat kita. Yang ketiga, karena Yesus itu adalah kota benteng kita yang membentengi. Ya, kita harus ingat itu di dalam situasi yang agak sulit kita hadapi, dan kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Dan hari ini kita harus menjadi orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang bijaksana. Ada nas pembimbing dari Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saya garis bawahi hati yang bijaksana. Bijaksana artinya kita diberikan kemampuan untuk bijak dan untuk menentukan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Makanya saya ambil gambar ini, ada 2 pilihan. Selamat dan kekal. Ya, ada jalannya. Waktu anak sekolah minggu dulu katanya jalan yang sempit itu menuju surga. Jalan yang lebar itu menuju neraka. Ya, kalau kita tidak aplikasikannya dalam hidup kita, ataupun dalam pemikiran kepada anak-anak juga, tentu mereka akan berpikir, wah jalan tol itu masuk neraka, nanti kena lebar. Ya, saya senang waktu ada pemuda kita di sini, Nobel, dia katanya waktu dia ikut ibadah di sini, ada satu kakak rohaninya kalau pulang dari sini mereka selalu nyanyi,
ikut jalan yang sempit, jangan jalan lebar itu menuju neraka. Kita harus jalan yang sempit, cari jalan yang potong-potong, jalan tikus katanya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dikatakan jalan lebar dan jalan sempit? Tentu untuk menempuh satu keberhasilan, tentu ada perjuangan-perjuangan yang harus kita kerjakan, berjuang. Secara khusus itu melawan ego kita. Nah, oleh karena itu, bijaksana tidak selalu berkaitan dengan intelek ataupun kepintaran. Belum tentu orang pintar itu dia bijaksana. Tetapi bijaksana ini adalah bagaimana dia berhikmat dan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya pernah melihat di satu lingkungan ada seorang Pak RT, dia tidak pendidikan, tidak tamat SD. Tapi warga yang dipimpin itu S1, S2, S3 sampai S berapa? SDLR ya. Tetapi mereka sangat mengagumi orang tersebut karena keputusan-keputusan yang diambil itu sangat bijaksana dan masyarakat juga sangat senang. Adem. Tenang, kalau ada persoalan, ada PRT jadi tenang. Artinya dia memberikan suatu kebijakan ataupun hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Artinya kesimpulan kita bahwa bijaksana ini tidak selalu berkaitan dengan orang intelek ataupun orang pintar, tetapi bagaimana dia menggunakan akal budinya dan pengalaman-pengalamannya dan pemikiran yang tajam dan cermat teliti untuk membuat suatu keputusan. Yaitu artinya berhikmat. Oleh karena itu janganlah kita jadi rendah diri. Saya tidak berhikmat, saya tidak berpendidikan, saya orang kampung. Bukan persoalannya di situ, tetapi bagaimana kita menggunakan hikmat kita ini untuk menentukan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita, dalam kita mengiringi Tuhan. Dan saya teringat waktu anak kami lahir dan dia menggunakan minum beberapa macam susu, dia tidak cocok, akhirnya kami konsultasi ke dokter anak. Pak dokter, ini susu yang paling cocok untuk anak supaya anak itu jadi pintar susu apa? Dia senyum-senyum aja, dia tidak kasih tahu mereknya, tapi dia bilang ya semua susu pasti baik katanya. Dulu Pak Harto tidak minum susu jadi presiden dia. Jadi dulu Pak ini juga ada Pak Soekarno tidak minum susu, dia mungkin minum Tajen ya dulu. Jadi presiden juga, tapi susu bukan menentukan. Tapi cobalah ini. Dan artinya kesimpulan kita adalah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hikmat itu penting, bukan masalah pendidikan dan lain sebagainya. Orang katakan Pak Jokowi dulu orang desa, juga ada orang profesor tak jadi presiden, yang orang desa yang datang jadi presiden. Artinya hikmatnya, kemampuannya untuk mempengaruhi orang itu yang penting. Itu artinya bijaksana. Bukan bijaksini, bijaksana ya. Itu adalah bijaksana kita menentukan pilihan kita. Bagaimana kita menentukan hal yang sangat penting itu dalam hidup kita. Nah, dari ayat pembacaan kita pada hari ini, dari Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai 17, ciri-ciri orang Kristen atau ciri-ciri orang yang bijaksana. Yang pertama kita baca ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ini bagian firman Tuhan sering kita baca dan renungkan. Dan saya ingatkan kembali, saya ada lupa saya garis bawahi. Itu di sini dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Artinya kita harus mawas diri kita. Jangan lihat orang lain lah, lihat diri kita dulu. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, selumbar di mata orang melihat, tapi balok di mata kita, kita tidak perhatikan. Nah, di sini orang yang bijaksana itu adalah berawal dari diri sendiri, bukan orang lain. Kalau kita berkaca dengan orang lain, kita capek gitu ya. Karena lain orang, lain pemikirannya.
Lain belalang, lain ilalang katanya kan. Lang-lang sama tapi ilalang, lain belalang juga beda. Ilalang itu tumbuhan belalang yang terbang. Artinya kita harus menguasai diri kita. Mawas diri ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dia memeriksa, mengoreksi, dan juga jujur tentang dirinya sendiri. Kadang kita capek karena kita meniru-niru orang lain. Gaya-gaya orang lain akhirnya kita tidak bisa juga. Tapi jadilah diri sendiri. Pada waktu kami praktek penginjilan di Makassar, kami pergi ditempatkan yaitu orang-orang yang berperilaku ganda ya, orang bencong gitu ya. Saya tidak pernah lihat di kampung itu orang bencong bagaimana, tapi waktu kami diarahkan ke sana, saya bilang, wih perempuan beneran ini. Kan tidak pernah ngeliat itu di kampung kan, waktu itu kita cerita, terus kita menginjili dia, dan juga mengarahkan dia. Memang suaranya persis perempuan. Tapi satu temannya karena lucu keinjak kakinya keluar suara lagi. Woi katanya, wah ini memang capek dia meniru tapi aslinya juga pasti keluar gitu ya. Artinya jadilah harus kita mengawasi diri kita, janganlah kita melihat orang lain, menilai orang lain. Tapi jadilah diri kita sendiri, itu adalah orang bijaksana. Slide berikutnya saya tertarik dengan ini waktu kami diskusi Pak Sugianto yang bawa tempo beberapa bulan yang lalu tentang dua teman. Mereka ini sama-sama SD dan waktu itu SMP, dan kemudian satunya bernasib bagus jadi nelayan dan satunya bernasib bagus juga jadi profesor. Sama-samanya bagus, nggak ada yang nggak bagus profesi. Semuanya bagus, tapi faktor keberuntungan lah mungkin. Akhirnya ya profesor ini datang dia karena dia pergi merantau, datang dan ketemu dengan teman lamanya dulu, diajak, oh dia seorang nelayan, pasti dia punya perahu. Ya ada perahu kecilnya hanya cukup 2 orang dan ikan-ikan yang ada. Ayo kita pergi mancing yuk menggunakan perahumu katanya. Oke silakan kata yang sang nelayan tersebut. Waktu mereka sedang berlayar sudah mulai tengah laut, sang profesor katakan, kamu tahu bahasa Inggris enggak katanya. Wah kita cuman selamat ini tidak tahu bahasa Inggris lah katanya. Waduh, kalau kamu pintar bahasa Inggris, kamu jadi orang hebat, bisnismen, kamu bisa sampai ke luar negeri. Dan sayangnya 50% kehidupanmu habis, matilah karena tidak bisa berbahasa Inggris katanya. Sia-sia 50%-nya. Dan kemudian sambil berdayung-layung jalan lagi ke tengah laut, bisa matematika enggak katanya. Wah, jangankan bahasa Inggris, matematika juga rumus-rumusnya tambah bingung enggak bisa. Waduh, dikatakan 50% lagi hilang dari kehidupannya. Nah, dengan asik mereka berjalan, kemudian datanglah ombak. Sudah ombak begitu keras, baru sang nelayan katakan, Pak bisa berenang enggak? Waduh, makanya saya takut ini dengan ombak yang begitu kencang. Waduh Pak, katakan saya hilang 50% tadi. Kalau Bapak enggak bisa berenang, hilang hidup Bapak 100% hari ini. Karena tenggelam, enggak bisa berenang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil kesimpulan di sini bahwa kita harus mengawas diri kita dan belajarlah, tahu, jujurlah tentang diri kita. Apabila kita mengenal diri kita dengan sesungguhnya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau kita hanya mengikut-ikut, maka hal itu akan menjadi beban bagi kita. Kegagalan dan kehancuran yang terjadi atas kita besar kemungkinan karena faktor keputusan atau perilaku kita yang tidak bijaksana. Banyak orang yang dulunya menjadi orang milioner kata orang, tetapi karena dia tidak bijaksana akhirnya tidak berhasil. Bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia kurang modal, tetapi dia tidak bijaksana. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, masa-masa kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini. Kita harus belajar untuk bijaksana.
bagaimana kita berperilaku dan bagaimana pembawaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ciri orang yang bijaksana adalah senantiasa mawas diri. Ungkapan dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Ini berarti melihat secara saksama perihal aspek kehidupan kita. Melihat pribadi kita. Oleh karena itu dalam ayat 14 kalau kita naik ke atas dikatakan jangan tertidur. Ini Alkitab mengatakan jangan tertidur, sini artinya orang yang tidak bijak tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Selagi ada kesempatan, pergunakanlah hal itu dengan sebaiknya. 1 Timotius 14 ayat 6 mengatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Artinya kita belajar menguasai diri kita dan ajaran kita. Kemudian itu berimplikasi ataupun berdampak kepada orang-orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Belajarlah jujur tentang diri kita. Dan apabila kita sudah menguasai bijaksana, menguasai diri kita, mawas diri kita, maka kita menjadi orang yang sangat bijak. Oleh karena itu kita belajar, katakan kepada diri saya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Capek nanti kita akan menjadi gagal. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal di sini dikatakan bahwa orang bebal ini pada umumnya dia pintar, cakap, kecakapannya juga baik, dia rendah hati di sini dikatakan, tetapi dia tidak bisa berbuat sesuatu hal yang baik dalam hidupnya, dan apabila dia ditegur selalu jatuh kepada persoalan yang sama. Ini bukan bawaan dari lahir, tetapi ini dalam pembentukan seseorang. Artinya memang dia orang baik, tetapi pada akhir-akhirnya dia sudah mulai jatuh ke dalam dosa dan terus berulang-ulang jatuh kepada dosa yang sama. Itu artinya orang bebal. Bukan orangnya tidak pintar, tapi dia pintar tetapi dia bebal. Kalau mungkin istilah orang sekarang ya, orang susah diomongin atau kepala angin atau keras kepala, susah diatur gitu ya. Dia pintar, dia bisa lakukan sesuatu, tapi apabila diarahkan sangat sulit. Ya, ini dikatakan bahwa janganlah jadi orang yang bebal. Kalau ketemu orang bebal, jangan bibirnya dia bebal juga nanti. Diulang-ulang hal tersebut. Tetapi jadilah orang arif. Orang arif ini artinya orangnya cerdik, pintar, bijaksana, dan berilmu. Paham dan sangat-sangat mengerti. Kalau ketemu orang yang arif, tentu kita katakan, oh gampang. Pasti bisa. Tidak ada yang sulit. Tapi kalau orang bebal, dia menyulit-nyulitkan yang tidak penting gitu ya. Tapi kalau orang arif, ya kalau sulit ngapa, kalau mudah ngapa dipersulitkan gitu kan, berarti jalan baik. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang bijaksana dan orang yang tahu mawas diri. Dikatakan perhatikanlah dengan saksama supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah orang yang mawas diri, bukan pengawas orang lain, tapi mawas diri kita sendiri. Dan yang kedua, berdasarkan firman Tuhan ini, apa ciri-ciri orang Kristen yang bijaksana? Kita baca 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya garis bawahi, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, efektivitas hidup kita ditentukan bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik. Allah adil. Dia memberikan waktu kepada setiap orang itu. Satu hari itu 24 jam. Ada yang kurang enggak? 24 jam. Kami juga hari Jumat diskusi tentang hal itu.
Bu Yesi arahkan tentang Hizkia. Hizkia dia raja yang muda, dia waktu itu lebih muda dari Kauni, karya Kauni sekarang 27, dia 25 diangkat jadi raja gitu ya. Tapi dia orang yang raja yang sangat berhasil dalam hidupnya dan bijaksana. Ada waktu memperbaiki rumah Tuhan, dia ada waktu bersekutu beribadah kepada Tuhan, dia ada waktu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya kesibukan-kesibukannya tidak menghalangi dia untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena apa? Dia memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Ibu Yesi katakan, masa kita kalah dengan Hizkia? Hizkia seorang raja, dia bisa beribadah, ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan, ada waktu beribadah. Kita yang tidak ada kerjaan, ke gereja sibuk, tidak bisa kita. Kita orang yang paling sibuk, banyak sekali kegiatan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini memang kita diberikan waktu 24 jam, tapi efektivitas produktifnya tentu berbeda-beda. Ada orang yang bisa menggunakan waktunya ataupun sesuatu aktivitas bisa 10 lah dalam satu hari. Ada yang bisa 5, ada yang bisa 1, dan ada yang tidak bisa sama sekali. Wah, ini jadi persoalan. Seperti talenta ya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan juga waktu seseorang itu 24 jam. Tapi ada, saya katakan tadi, ada yang bisa menggunakan aktivitas 10 dalam satu hari, ada yang 5, ada yang 1, ada juga yang sangat tidak bisa. Oleh karena itu, kenapa faktor waktu ini penting, memanage waktu ini penting dengan baik? Ya, saya ambil gambar di sini. Ya, ada orang yang sangat kreatif juga ya, lihat waktu begini dia aktivitasnya ini, kasih gambar. Waktu begini ini jam-jam waktunya untuk pengingatnya. Waktu kami pernah melayani berdoa buat anak-anak kos, dia bikin jamnya dan harinya dia lakukan. Kalau hari ini dia menyuci, hari besok itu adalah hari-hari dan berikutnya dia lakukan. Sehingga hari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu tidak terpakai dengan waktunya kita. Akhirnya ayo pergi beribadah. Jangan dulu, saya mau nyuci dulu. Ayo beribadah, saya masak dulu. Ayo beribadah, saya arisan dulu. Jadi waktu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menyesal. Karena waktu itu akan terus berjalan. Kak Yuni sekarang 27 tahun. Tahun depan dia akan 28, tidak mungkin 26 ya. Artinya semakin tua dan yang lalu biarlah berlalu, kita pasti katakan, wah dulu saya muda, sekarang saya tua. Iyalah, dulu muda, sekarang tua. Tidak mungkin dulu saya tua, sekarang muda. Tidak mungkin, kenapa? Semuanya akan terus berjalan dan terus berjalan. Dan kita harus memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya supaya dapat berjalan dengan baik. Waktu tidak berjalan secara siklus, tapi dia terus berjalan dan terus berjalan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik. Jangan katakan jangan tunda. Biasanya kalau kita sudah tunda dan kemalasannya sudah menumpuk, akhirnya agak susah. Seperti kami diskusi hari Jumat, pekerjaan rutin ibu-ibu itu di dapur itu harus dikerjakan, jangan tunda. Umpamanya kalau dia mencuci setiap hari Selasa, kalau tidak mencuci Selasa dan baju hari Selasa ketumpuk ke hari Rabu, jadi banyak. Kalau sudah hari Rabu bertumpuk ke hari Kamis, akhirnya melihat cuciannya sudah gatal kepalanya gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan rutin sesuai jadwalnya, pasti berjalan dengan baik. Artinya kita harus memanage waktu kita bagaimana itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita kendaki. Harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat berhasil. Oleh karena itu mulailah dengan membuat satu skala prioritas. Nah, kita melihat kalau banyak sekali pekerjaannya sangat menumpuk,
dalam 24 jam kita pikir tidak akan selesai, janganlah semuanya dipegang. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau umpamanya dalam 24 jam tidak bisa selesai, prioritaskan sesuatu yang harus dikerjakan hari itu. Jangan ditunda untuk besok. Umpamanya kalau ke pasar, ada beli daging, ada beli kangkung, ada beli bayam. Jangan, kalau tidak mampu bersihkan satu kali tidak apa-apa. Jangan bersihkan kangkung dulu, nanti ayamnya jadi rusak. Artinya ayamnya dulu, karena itu prioritas. Bersihkan dulu yang itu, kemudian kok saya ngajar sih, maksudnya memprioritaskannya hal yang penting ya maksudnya. Itu contoh tadi. Artinya mulailah dengan membuat skala prioritas dalam hidup kita. Apa yang prioritas? Semua penting, apa yang tidak penting? Semua penting, tapi mana yang paling prioritas bagi kita? Yang kedua, belajarlah disiplin dan tidak menunda pekerjaan. Membiasakan diri untuk disiplin dalam mengerjakan semua pekerjaan mendorong kita untuk segera menyelesaikan langsung pekerjaan itu dengan baik. Sebab semakin lama kita menunda sebuah pekerjaan, maka semakin besar pula rasa malas kita untuk meneruskannya. Kalau pekerjaan itu sudah kita lepaskan, aduh malas juga mulainya lagi ya gitu ya. Nyambungnya dari mana lagi? Tapi kalau kita terus menyelesaikannya dengan baik, tentu akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, belajarlah disiplin dan tidak menunda pekerjaan. Buatlah jadwal sebagai alat bantu. Seperti tadi ini ya, dibuat alat bantu untuk mengingatkan kita, oh jam segini saya lakukan. Biasanya anak-anak muda sekarang kreatif alarm. Ada alarmnya bilang, bangun pagi, dia bangun. Kalau jam 12, makan siang. Ada juga yang lebih, adalah kalau tidak bangun ada yang loncengin ketok-ketok kepala, kalau tidur dia ketok kepalanya gitu ya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan itu adalah buatlah sesuatu yang membuat alat membantu kita untuk mengingatkan hal itu. Dan upayakanlah fokus dan tuntas setiap pekerjaan Anda tersebut. Jangan menunda. Dan hargailah setiap waktu yang berjalan. Jangan biarkan waktu itu berlalu. Bahkan Kepujian mengatakan waktu ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan katakan besok. Kalau besok lain lagi kegiatannya besok, tapi hari ini kerjakan itu hari ini dengan baik. Jangan pelihara malas katanya, baik pelihara ayam, pelihara babi, pelihara ya itulah menghasilkan katanya. Kalau pelihara malas untuk apa kan, tidak ada gunanya. Oleh karena itu saudara dikasih oleh memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang tahu mengatur waktu dengan baik. Katakan diri Anda, saya harus atur waktu saya dengan baik. Jangan sampai waktu saya terhabis dan jam ibadah saya gunakan untuk waktu saya. Kalau main hitung-hitungan sama Tuhan, hitung waktu nanti ya Tuhan bilang, berapa waktu yang kamu berikan untuk saya? Hari Minggu hanya 2 jam, kamu tidak bisa sibuk? Saya sudah kasih 1 minggu untuk kamu, Tuhan katakan mau apa kita kalau kita main hitung-hitungan. Tapi jadilah orang Kristen yang tahu memanage waktu kita dengan baik sehingga kita tidak gelisah. Biasanya kalau kita tidak manage waktu kita dengan baik, sudah mulai gampang meledak itu ya. Kalau sudah pekerjaan, kalau sudah mengejar harus selesai. Kalau diomongin jadi emosi. Apalagi bosnya bilang, ayo kamu kerjakan ini cepat ya, jam ini saya tunggu ya. Lalu temannya katakan, ayo kamu tolong kami lagi. Aduh jadi mumet jadinya. Aturlah waktu dengan baik, kerjakanlah dengan semaksimal mungkin, yakin dan percaya kita bisa menyelesaikannya apabila kita punya hikmat dan bijaksana dengan cara memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Semua kita belajar memanage waktu. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa kita baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi berusahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kan saya bilang firman Tuhan, jangan bodoh katanya.
Orang bodoh itu tidak mengerti ya. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di sini kata usahakanlah untuk apa? Mengerti kehendak Allah. Kalau tidak mengerti, usahakanlah. Kalau tidak mengerti, usahakanlah. Jangan tidak mengerti, ya udahlah selesai aja. Kalau kita tidak usaha, tidak akan selesai. Tapi berusahalah untuk mengerti. Itulah sebabnya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, kita selalu berontak dalam hidup kita itu karena kita tidak mengerti rencana indah Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup kita, tapi karena kita tidak mengerti, akhirnya kita jadi berontak. Contohnya, saya pernah juga kasih tahu, orang tua mengerti tentang kehidupan anaknya sehingga dia menyekolahkan dan kasih les. Anaknya kalau, "Mak, saya tidak mau les. Tapi tujuan orang tuanya supaya les jadi orang yang pinter. Tetapi anak itu berpikir itu adalah beban untuk dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Tetapi apabila dia sudah menjadi orang yang dewasa, dia sudah pintar, untung saya di les bahasa Inggris oleh mama saya, kalau enggak saya jadi kayak profesor tadi ya. Enggak bisa keliling dunia ya. Tapi yang penting bisa berenang lah, itu enggak apa-apa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa berusahalah untuk mengerti rencana Tuhan supaya kita tidak kecewa. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, yang ada adalah kita selalu protes. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begini ya? Perjalanan hidup Yusuf, dan juga kalau kita lihat juga pemuda-pemuda Meshak, Sadrak dan Abednego, dan juga Daniel, banyak orang yang bertobat dari perjalanan hidup mereka. Mungkin dengan berkata-kata, sedikit orang yang mendengarnya. Tetapi waktu mereka melihat mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka, sehingga dikatakan kalau siapa yang tidak menyembah kepada Tuhannya Daniel, Meshak, Abednego, dan dia akan dibakar dan dilemparkan ke gua singa. Kenapa? Waktu mereka mau dilemparkan ke dalam perapian, mereka tidak protes. Janganlah, saya anak Tuhan, saya rajin beribadah, jangan lempar saya. Tapi dia katakan, ya enggak apa-apa. Saya menyembah kepada Tuhan. Seandainya Tuhan menolong dan tidak menolong pun, saya tidak akan menyangkali Tuhan. Tapi waktu dilempar ke dalam perapian, di situ mereka melihat mujizat. Lalu orang percaya, benar Tuhannya Meshak, Sadrak dan Abednego. Tanpa berbicara pun mereka sudah melihat. Daniel dilempar ke gua singa dan juga tidak dimakan oleh singa. Orang katakan, benar Tuhannya Daniel sangat luar biasa. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Daniel tidak akan tahu apakah dia dimakan oleh singa atau tidak. Tetapi yang dia tahu adalah dia anak Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena dia mengerti rencana Tuhan itu, dia katakan ya hidup ini hanya sementara. Dan jikalau Rasul Paulus mengatakan kalau dia hidup ada kesempatan untuk melayani, kalau dia mati dia bersama dengan Tuhan. Dia tahu artinya hidup. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengerti rencana Tuhan itu dalam hidupnya, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dia katakan semuanya itu baik adanya. Karena apa? Dia mengerti. Kata di sini adalah mengerti. Dia peduli. Dia mengerti, dia peduli dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti. Kalau kita sudah mengerti rencana indah Tuhan itu dalam kehidupan kita, saya tegaskan bahwa kita itu adalah orang yang sangat bijaksana. Berjalan, melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan kita pasti melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu dalam hidup kita. Meshak, Sadrak dan Abednego, mereka melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu dalam kehidupan kita. Karena mereka mengerti rencana Tuhan. Dan juga kita harus mengerti diri kita. Apakah ini persoalannya karena saya anak Tuhan? Ataupun persoalan ini karena saya orangnya ceroboh gitu ya. Kalau kita ceroboh,
naik kendaraan, lalu kita jatuh. Oh, rencana Tuhan saya jatuh. Oh, kamu tidak hati-hati jalan. Dengan kita mengerti kehendak Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan melangkah dalam anugerah Tuhan. Terakhir, kesimpulan, ciri-ciri orang yang bijak adalah dia menguasai dirinya sendiri dan bukan melihat orang lain. Dia bisa memanage waktunya dengan sebaik-baik mungkin dan juga mengerti kehendak Allah itu dalam kehidupannya. Itulah orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini dapat belajar memahami rencana indah Tuhan, yaitu supaya kami dapat menjadi orang yang bijaksana dalam kami mawas diri kami, memanage waktu kami dengan baik, dan belajar untuk mengerti rencana Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang taat, setia, dan bijaksana menjalani hidup kami oleh karena Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kami sering putus asa, kami sering kecewa dan frustasi karena melihat berbagai persoalan masalah yang ada di sekitar kami. Tapi kami bersyukur pada hari ini, apabila kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, maka kami akan mengerti rencana Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapa banyak dari kita yang terberkati oleh firman Tuhan? Luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan memberikan ibadah, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian di dalam NKI 231. Selamatlah hari. Citanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, percaya berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat yang kedua.
Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan bersyukur kehadirat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh indah, yang Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu bijaksana di dalam setiap pelayanan kami, bijaksana dalam waktu kami, bijaksana di dalam setiap kehidupan kami, khususnya di lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menjadikan saluran berkat buat kami semua, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan pimpin dan memberkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap kehidupan keluarganya. Kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan mencukupkan segala keperluannya, Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini tidak menerima berkat seperti kami, Tuhan. Bila kiranya Engkau juga memberkati saudara kami yang mungkin dalam perjalanan keluar kota atau mungkin bekerja di luar daerah dan juga mungkin bekerja di luar negeri, Tuhan. Bila kiranya Engkau juga memberkati mereka, Tuhan, semua, seperti Tuhan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Engkau yang akan berikan kesembuhan kepada mereka semua, Tuhan. Sehingga di lain waktu saudara kami boleh datang dan beribadah di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam setiap kehidupannya, Tuhan. Kami juga menyerahkan ke tangan Tuhan dan mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan pekerjaan kepada anak-anak-Mu yang bergumul mengenai pekerjaan, Tuhan. Yang sedang bergumul mengenai teman hidup, Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberikan teman hidup yang seiman dan sepadan kepada mereka semua, ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan perekonomian jemaat-Mu di tempat ini ke tangan Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan, kami mohon bila kiranya Engkau yang akan memberkati kami semua, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Bila kiranya Engkau yang akan pimpin dan memberkati kami. Bersama hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pak Masri, Tuhan. Bila kiranya Engkau pakai untuk kami juga boleh menjadikan saluran berkat buat saudara kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya Bapak. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah online sekolah minggu dan youth. Kami hanya menyerahkan ke tangan Tuhan. Bila kiranya Engkau yang akan pakai, Tuhan, pelayanan online ini dapat menjangkau jiwa-jiwa maupun anak-anak Tuhan yang mungkin tidak beribadah atau tatap muka bersama kami di tempat ini, Tuhan. Engkau yang pimpin dan memberkati, ya Bapa. Sekolah minggu kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan selalu tambah dan tambahkan hikmat dalam setiap penyampaian dalam ibadah online. Dan anak-anak-Mu juga yang mengoperasikan dan membantu dalam pelayanan ini, Tuhan juga kiranya memberkatinya, Bapak. Kami berdoa untuk ibadah sepekan juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Perkawan ibadah perkarya yang belum dimulai, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin dan memberkati kami. Khususnya ibadah umum, kami juga menyerahkan ke tangan Tuhan.
Bila kiranya Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang telah Tuhan pilih dan tetapkan untuk melayani Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan, kiranya gereja-Mu semakin hari semakin indah, dan kami nyaman untuk beribadah kehadirat Tuhan. Kami menyerahkan setiap renovasi yang ada di gereja kami Tuhan. Satukan iman kami, satukan hati kami, untuk kami boleh menyisihkan waktu dan dana kami untuk perbaikan rumah Tuhan di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami jalankan ini Tuhan, tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami, tapi kami memberi dengan sukacita, kiranya dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, dan persembahan ini dapat menjadikan atau membantu pelayanan di tempat ini ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menyerahkan ke tangan Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke tangan Tuhan. Bila kiranya Engkau yang pimpin dan memberkati gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan, berkati apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya untuk kebaikan kami, dan ajarkan kami untuk kami disiplin dalam menjaga kesehatan kami Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, juga kami hanya berserah kehadirat Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan pimpin dan melindungi beliau ya Bapak. Dan seluruh jajarannya juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah sekalipun, RT dan RW yang berdekatan dengan kami. Engkau yang pimpin dan memberkati anak-anak Tuhan ini ya Bapak. Lingkungan kami di tempat ini, kami juga menyerahkan ke tangan Tuhan. Tetangga kami, kanan kiri kami serahkan ke tangan Tuhan. Bila kiranya keberadaan kami akan menjadi batu sandungan buat mereka, kiranya keberadaan kami dapat menjadikan berkat buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan. Dan kami akan tutup doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kembali saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Semua adalah karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap-Mu Tuhan, menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam
berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Anugerah-Mu melimpah kasih, melimpah kasih-Mu selagi hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu selagi hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Melimpah kasih-Mu selagi hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Melimpah kasih-Mu selagi hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Buktinya kami boleh membuka mulut kami untuk mengagungkan kebesaran Tuhan pada hari ini. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga sudah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktu Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah membuka mata rohani kami, supaya kami dapat menjadi orang yang bijaksana dalam kami menjalani hidup kami sepanjang minggu ini, bahkan dalam kami menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kami sebagai saleh-saleh-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka sepekan ini. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil, karena mereka sentiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi yang dalam kelemahan tubuh saat ini, biarlah Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, biarlah bilur-bilur-Mu dapat memulihkan kesehatan mereka. Yang hidup dalam tidak berpengharapan, Tuhan berikan mereka pengharapan yang sempurna yang daripada Tuhan, sehingga kami yakin bahwa Tuhan yang memerdekakan kami, bahwa kami pun benar-benar merdeka. Terpujilah nama Bapa, biarlah berkat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami dalam kami menjalani hidup kami sepanjang sepekan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allah
Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Puji nama Tuhan, silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.